Sekarang kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo sekarang kita siap-siap teman-teman. Duduk yang manis, Kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap sekolah minggu ya? Sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, dan silakan duduk yang baik ya, karena kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Nah, lo semua ajak sebelum kita memulai ibadah kita mau awali semuanya dengan doa. Lo minta semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami adik-adik yang ada di rumah untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong supaya adik-adik dapat menunjukkan sikap yang baik saat beribadah. Duduk yang baik, mendengarkan dengan baik. Supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu. Dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Kami siap memuji Tuhan, adik-adik juga yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah mau ajak kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini Tuhan berikan lagi kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Mau ajak kita nyanyikan pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya, bertambah indahnya, bertambah indahnya. Yeay. Nah, lo semua ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri, kita mau bersukaria bersama-sama karena hari ini harinya Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman semua. Mari kita nyanyikan pujian, mari kita bersukaria karena ini. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini harinya Tuhan, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini harinya Tuhan, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Oke, masih semangat memuji Tuhan ya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Betapa baiknya Tuhan. Nah, mungkin kemarin ada adik-adik yang habis sakit ya. Tidak bisa ikut sekolah. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk sekolah minggu. Ataupun masih ada yang masih kurang sehat. Tapi tetap berdoa ya supaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, badan yang sehat, tubuh yang fit. Mari kita mau katakan betapa baiknya Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi bersukacita bersama.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay, puji nama Tuhan. Lalu seajak adik-adik semua kembali duduk. Silakan duduk yang baik dan masih tetap dalam sikap ibadah ya. Karena sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausewandi. Tapi sebelum itu, lalu semua ajak adik-adik siapkan hati, tenangkan pikiran untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Silakan Lausewandi. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar nih? Bertemu lagi sama Lausewandi dan hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, seperti biasa, kita mau ngapain? Mau ngapain? Yang pastinya harus berdoa meminta pimpinan Tuhan agar kita bisa mengerti dan paham firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan beribadah, untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, agar dapat kami terima dengan baik, agar dapat kami pelajari dengan baik dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dalam Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Juga ada di Markus yang Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Nah adik-adik, sebelum hari ini Lause menyampaikan firman Tuhan, Lause mau ada tebak-tebakan nih. Kita mau tebak gambar. Siapa yang suka tebak gambar? Aduh, Lause suka banget main tebak-tebakan gambar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main tebak-tebakan gambar. Nanti nih ada gambar di sebelah Lause. Ada gambar di sebelah Lause. Nah, kita tebak
itu gambar di mana ya kira-kira? Gambar tersebut di mana ya kira-kira? Oke, ayo kita keluarin gambar yang pertama. Teng teng teng. Nah, ini gambar yang pertama. Ayo, coba tebak. Gambar ini di mana ya? Apakah gambar ini di kebun binatang? Atau gambar ini di rumah sakit? Atau gambar ini di pasar? Coba tebak. Aduh, ada yang bilang apa? Pasar? Ya, benar sekali. Gambar ini di pasar. Kita bisa lihat gambarnya begitu ramai, begitu banyak orang yang berjualan. Gambar ini di pasar. Nah, gambar yang berikutnya ya, kita tebak. Kita keluarkan gambar yang berikutnya. Teng teng teng. Nah, coba tebak. Ini gambar di mana ya? Apakah gambar ini di mall? Atau gambar ini di restoran? Atau gambar ini di gereja? Apa? Ada yang bilang di mana? Iya, benar. Gambar ini di gereja. Gambar ini di rumah Tuhan. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang satu kejadian di Alkitab ketika Tuhan Yesus lagi marah-marah, lagi sangat marah, dan kejadiannya terjadi di Bait Allah. Kalau Bait Allah itu apa sih Lause? Bait Allah itu adalah tempat pada waktu orang perjanjian baru, di zaman perjanjian baru, ibadah. Kalau zaman sekarang, Bait Allah itu sama seperti gereja. Adik-adik, pada waktu itu Yesus sangat marah sekali karena Bait Allah waktu itu dipenuhi oleh banyak orang. Tapi banyak orang bukan buat ibadah, tapi buat apa? Jualan kambing, jualan domba, jualan burung, dan menukar uang. Di sana terlihat seperti pasar adik-adik. Yesus di situ marah sekali melihat situasi itu. Kenapa? Karena harusnya Bait Allah itu tidak seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih, kenapa Bait Allah waktu itu ada kambing, ada domba, ada burung, ada orang tukar-tukar uang nih. Waktu itu orang-orang yang mau beribadah harus bawa persembahan adik-adik. Dan persembahannya zaman dulu bukan seperti kita nih. Kalau kita apa persembahannya? Uang, mungkin persembahannya itu ditransfer dari bank. Tapi orang zaman dulu persembahannya itu adalah hewan-hewan untuk dijadikan korban. Kayak kambing, kayak domba, burung, itu dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Nah, ceritanya nih, waktu itu adalah Minggu Paskah adik-adik. Minggu di mana orang-orang lagi merayakan Paskah. Dan orang-orang banyak pada waktu itu pergi ke satu kota yang ada Bait Allah. Namanya Yerusalem. Di tempat itu mereka yang dari luar kota pada nggak bawa hewan, pada nggak bawa burung, pada tidak bawa domba, nggak bawa kambing untuk dipersembahkan. Karena mereka itu jalannya jauh adik-adik. Mereka melakukan perjalanan jauh. Nah, mereka cuma bawa uang. Pada waktu itu, kesempatan itu dipakai untuk orang-orang yang ada di daerah situ untuk berjualan.
berjualan kambing, berjualan domba, berjualan burung-burung, tapi jualannya jahat adik-adik. Kenapa jualannya jahat? Nah, mereka menjualnya dengan harga yang lebih mahal daripada harga semestinya. Udah mereka jualan di bait Allah, mereka jualnya itu jahat, jualnya terlalu mahal. Mereka juga menukarkan uang kepada orang-orang yang keluar, orang-orang yang datang ke bait Allah, menukarkan uang dengan jumlah yang tidak semestinya. Di situ terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus kali itu marah ketika dia datang ke bait Allah. Dia lihat situasi seperti itu adik-adik. Dia membalikan meja-meja. Dia membalikan kursi-kursi tempat orang menukar uang. Yesus sangat marah di situ adik-adik. Karena apa? Karena orang yang beribadah ke sana akan terganggu dengan suara keributan. Keributan suara hewan, keributan suara orang yang berjualan, menukarkan uang. Orang-orang yang beribadah jadi tidak konsentrasi lagi adik-adik. Tuhan Yesus marah melihat hal itu. Dan Tuhan Yesus berkata, rumahku akan menjadi rumah doa, tetapi kamu membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena bait Allah sudah dipakai untuk apa? Untuk hal yang tidak benar. Penyamun apa sih adik-adik? Penyamun adalah tindakan yang jahat, tindakan yang merugikan orang lain. Tuhan Yesus yang sangat marah di situ pasti punya sebab, karena dia mau bait Allah itu berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu buat beribadah. Tuhan Yesus pengen orang yang ibadah itu benar-benar ibadah dan benar-benar datang untuk menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Bukan untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan yang seperti jualan, bukan untuk mencari untung, tapi benar-benar beribadah. Adik-adik semua, dari pelajaran dari cerita ini, apa sih yang bisa kita dapat? Nah, dari cerita ini nih, Tuhan Yesus ingin kita nih, ingin Lause dan ingin adik-adik semua fokus dalam beribadah. Fokus dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin ada tujuan lain dalam ibadah. Dia ingin fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, pertanyaannya nih, selama ibadah online, jujur ya, jujur, ada nggak yang ibadah online sambil main-main, sambil bercanda-bercandaan sama kokonya, sama cicinya, sama adiknya? Ada nggak yang nggak serius ibadah online? Aduh, Lause tuh melihat dan mendengar, nampaknya ada yang nggak serius nih. Nah, ada nggak adik-adik yang lagi ibadah online tapi lagi main-main? Tangannya lagi usil tuh, lagi ngerjain sesuatu, lagi main sesuatu. Ada nggak seperti itu? Nah, ada nggak adik-adik juga yang ibadah online tapi sambil apa? Sambil sibuk kerjain yang lain. Misalnya sambil nonton, sambil main game. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak suka
Kalau apa? Kalau ibadah itu diganti fokusnya dari Tuhan Yesus kepada yang lain. Pada waktu itu Tuhan Yesus marah adik-adik. Karena Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Sama hal ya adik-adik, kalau kita ibadah, kalau kita Zoom, kalau kita nonton YouTube nih pada waktu ibadah sekarang, kita tuh tidak sungguh-sungguh. Sama halnya, Tuhan Yesus juga tidak suka dengan hal seperti itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar apa? Belajar untuk ibadah secara sungguh-sungguh. Kita harus ingat bahwa tujuan dari ibadah untuk Tuhan, bukan untuk main-main, bukan untuk gangguin Cici, gangguin Koko, gangguin Titi, tapi untuk Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 19 ayat 37a. Apa firman Tuhan hari ini? Ayat firman Tuhan hari ini berkata, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan adik-adik. Nah, ingat ya, ini ayat harus dihafal, diingat. Nah, hari ini firman Tuhan sampai di sini. Kita akan sama-sama mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ketika kami sadar bahwa fokus dalam beribadah adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan, ajar kami untuk juga selalu fokus dalam ibadah kami Tuhan. Baik itu ibadah dari Zoom, baik itu ibadah dari YouTube. Kami berdoa agar kami dapat fokus, dapat konsentrasi selama ibadah. Dan ingat bahwa Tuhan tidak menyukai fokus ibadah yang berganti. Tuhan ingin bahwa fokus kami dalam ibadah hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak Tuhan, berkati setiap kami, dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengar cerita firman Tuhan ya dari Losowandi. Apa pesan Tuhan untuk kita semua? Waktu ibadah, kita harus fokus ibadah. Kita tidak boleh bermain-main, ganggu Cece, ganggu Koko, ganggu Meme, ganggu Titi. Tidak boleh, kita harus duduk yang baik, mendengarkan dengan baik. Karena mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat ya. Mau buat yang baik Tuhan lihat. Mau buat yang jahat, yang salah Tuhan juga lihat. Jadi kita harus hati-hati supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini sambil persembahan syukur kita dijalankan. Bisa juga mungkin ditransfer di nomor rekening yang sudah disediakan oleh gereja, atau bisa juga diantar di kantor gereja pada jam kerja. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyikan pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, kata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke
adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Lalu ajak sekali lagi kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu telah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami semua, lause-lause maupun adik-adik yang ada di rumah, untuk mempraktikkan, untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah kami berikan, dan Tuhan juga tetap berkati apa yang masih ada pada kami. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ibadah kami, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati, shalom, dah.